Salam sehat, salam damai sejahtera. Jumpa lagi dalam Misbah Kehidupan. Pada edisi Hari Ibu kali ini, jika sering kita mendengar istilah ziarah kubur, maka pohon pola hidup orang beriman Misbah Kehidupan kali ini akan menampilkan ziarah mall. Ibu ini tinggal di California. Ia mendatangi pendetanya dan mengajukan dua permintaan bila nanti dirinya meninggal dunia. Yang pertama, agar pendetanya menjadi saksi ketika anak-anaknya berbagi warisan hartanya sesuai dengan surat wasiatnya dan memastikan anak-anaknya tidak ribut. Yang kedua, dia memohon pendetanya agar menolongnya mengaturkan upacara perkabungannya seperti ngurus peti mati yang dipesannya, rumah duka, pujian penghiburan, pemain musik saat malam penghiburan, dan pengkhotbahnya. Awalnya ibu ini berpikir minta dikubur jika meninggal, tetapi dia berubah pikiran. Lalu dia memohon agar jenazahnya dikremasi saja dan abunya diminta untuk ditaburkan di supermarket Walmart. Karena di California. Mendengar permintaan terakhir itu, pendetanya kaget dan spontan berkata, "Walmart? Kenapa ditabur di supermarket? Bukannya biasanya dilarung, Bu?" "Ya, Pak Pendeta," jawab si ibu tadi. "Maksud saya dengan cara seperti itu, saya tahu bahwa ketiga anak perempuan saya akan mengunjungi saya minimal seminggu 2 kali," kata si ibu selanjutnya dengan berseri dan meyakinkan. Kisah ini anggap saja cerita humor. Mari kita ambil satu pelajaran yang kita bisa petik bersama. Hari ini adalah Hari Ibu. Selamat dan terima kasih untuk para ibu, karena saya lahir juga dari seorang ibu, sekalipun sekarang sudah almarhum. Seorang ibu khususnya yang sudah lanjut usia sangat merindukan bertemu dengan anak-anaknya. Seringkali ketika anak-anaknya sudah dewasa dan meninggalkan rumah, entah sekolah, kuliah, bekerja, atau berkeluarga, orang tuanya cenderung dilupakan. Baik itu disengaja atau tidak. Biasanya karena alasan sibuk, bekerja, dan aktivitas lainnya, termasuk pelayanan juga loh. Hati-hati untuk para hamba Tuhan, jangan sampai melupakan ibunya, biar sekalipun jauh di sana. Alkitab mengajarkan pada kita agar kita tidak melupakan cinta kasih dan kebaikan mamah yang sudah banyak berjasa dan berkorban bagi anak-anaknya. Rasul Paulus menuliskan janji berkat dari Tuhan, "Hormatilah ayahmu dan ibumu." Nah, Musa juga menuliskan ini di 10 hukum Tuhan. "Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya panjang umurmu dan diberkati di tanah yang Tuhan berikan kepadamu." Nah, di Efesus 6 ayat 2-3 ini Paulus mengatakan, "Hormatilah ayahmu dan ibumu." Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Efesus 6 ayat 2-3. Berkat Tuhan begitu besar bagi anak-anak yang tahu mengasihi, memelihara, mencukupkan kebutuhan, dan mengunjungi orang tuanya secara teratur. Mari kita refleksi diri. Berapa banyak waktu dan perhatian yang kita berikan untuk orang tua kita masing-masing selama ini, khususnya kepada ibu yang usianya sudah senior. Hanya sekali setahun pada saat Hari Ibu atau saat merayakan Natal. Kiranya firman Tuhan di atas mengingatkan sekaligus menggugah kita untuk lebih mengasihi ibu kita ketika dia masih hidup. "Mother, how are you today?" Ingat lagu itu ya. Jika beliau belum beriman, ceritakanlah, kabarkanlah Injil kabar baik kepadanya, dan bawa beliau mengenal Kristus sebagai juru selamatnya. Untuk semua mama, Happy Mother Day. Selamat Hari Ibu, dan Bapa di surga memberkati dengan kesehatan, panjang umur, damai sejahtera, dan sukacita. Selamat Hari Ibu. Tuhan Yesus memberkati.